Tapi karena kita ingat ini misaqan ghaliza, perjanjian kita itu kepada Allah dan juga kepada pasangan hidup. Makanya apa perbedaan antara menikah dengan berzina? Itulah akad. Kita diikat. Ya. Makanya pernikahan itu sebuah hal yang sangat sakral, ibu-ibu yang dicinta Allah. Ya, sangat sakral. Ini yang selalu ada di benak kita biar rumah tangga kita tetap sakinah. Ya, kepatuhan kita kepada suami kita bukan kepatuhan kita kepada dia, kepatuhan kita kepada Allah. Kalau kita bilang kepatuhan kita kepada suami kita, tidak bertahan kita, Bu. Apa yang mau kita takutkan dengan suami kita tuh? Maaf nih akhwat dengan bahasa sederhana. Takut ibu sama bapak. Suara kita lebih besar. Saya lah contohnya nih. Lebih baga, lebih pintar ngomong, apalagi. Tapi kita ingat karena pernikahan ini misaqan ghaliza, maka kita coba bertahan tuh, karena ini janji aku kepada Allah. Kalau masih bisa bertahan, kan nanti ada kenapa rumah tangga tuh tak bisa bertahan. Nggak bisa juga kita salahkan perempuannya, nggak bisa juga kita salahkan laki-lakinya, karena dia adalah misaqan ghaliza, ibu bani cinta Allah. Paham, Bu? Kalau ini ada di benak ibu, insya Allah ibu kuat. Nah, kuat. Oh, Pak, mama ini karena takut sama Allah aja nih, Pak. Kok tidak entahlah apa-apa. Kan iya, Bu. Nah, astagfirullahalazim. Benar kan, Ummahat? Yang kedua, apa pilar rumah tangga yang sakinah bagi adik-adik yang belum menikah ini dicatat besar-besarnya, kawan. Antuna belum rasain doh. Yang kedua yang harus kita ingat, akhwat, pernikahan ini adalah azwaj. Wa min ayatihi an khalaqalakum anfusakum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Surat Rum. Itu surat undangan-undangan yang kalau dikirim kepada kita, itulah dia artinya pernikahan itu adalah azwaja. Kita harus ingat ini dulu. Apa azwaja itu, Ustazah? Azwaj itu adalah pernikahan ini adalah berpasangan. Kalau ada di benak ibu ini pasangan, nggak bisa ibu paksakan pasangan hidup harus sama seperti ibu, betul nggak? Namanya pasangan. Kalau ibu nggak punya prinsip seperti itu, letih kita. Kekurangan ibu ada kelebihannya di bapak. Kekurangan suami ibu ada kelebihannya di ibu. Tapi atau ibu mau bilang, nah ada kelebihannya, aduh Ustazah. Nah, astagfirullah. Itu ibu bani cinta Allah. Jadi ini harus ada, Bu. Kita nih pasangan, saling melengkapi. Jadi letih kalau ibu punya prinsip suami itu harus sama seperti kita. Jadi kita harus lapang. Nggak mudah kan, Bu, menyatukan dua insan yang berbeda, menyatukan dua adat istiadat dan keluarga yang berbeda. Betul, Bu? Sama-sama orang Padang, beda adatnya. Satu orang Bukit Tinggi, satu orang Payakumbuh. Masakannya sama doh. Adatnya nggak sama, ya kan, Bun? Gitu juga yang Jawa, gitu juga yang Batak, semuanya. Maka ini harus ada benak ibu. Kalau mau keluarga kita sakinah, ingat kita nih berpasangan. Coba contoh, Bu, di rumah kita. Ada yang lelet, ada yang cekatan. Nah, kok baru sekarang ibu sadarnya? Iya ya, pasangan Zah. Nah, iya kan ahwat? Yang satu lelet, yang satu cekatan. Nggak usah jauh-jauh kalau kita nggak lapang hati, mau pergi aja rihlah dengan keluarga, itu kelahi dulu, Bu. Benar nggak saya ngomong nih? Mah, kita berangkat jam 9. Kata suami kita jam 9 udah siap. Dia masih buka handphone, belum mandi, berarti yang lelet dia. Atau kita, mah jam 9 berangkat, masih menggiling lado. Ibu-ibu tuh. Jadi sebenarnya kita mau berangkat jam berapa? Saling melengkapi. Yang satu romantis, yang satu dingin. Betul, Bu? Yang satu pemarah, yang satu pendiam. Kalau dua-duanya sama itu bukan pasangan. Kalau diam aja dua-duanya diam aja, enggak lama loh rumah tangga itu doh. Itu samaan namanya
Nah, samaan ya. Kalau dua-duanya emosi aja, bahaya juga rumah tangga nih. Itu Bun. Benar apa enggak Bu? La haula wala quwata illa billah. Habis ini lapang ya. Jadi Bu nggak usah masalah perbedaan-perbedaan itu terlalu kita paksakan sama seperti kita. Makanya saling memahami, ibu-ibu yang dicinta Allah. Azwat, kita ini berpasangan, ada yang hemat, ada yang boros. Benar Bu? Kalau hemat aja dua-duanya ndak enak pula doh. Kalau boros dua-duanya hancurlah rumah tangganya. Nah, itu dia. Nah, yang harus ada di benak kita pernikahan ini azwat. Kita berpasangan sekian lama baru kita sadar ini ibu yang dicinta Allah. Sekian lama. Kalau kita nggak kuat dengan pilar-pilar ini bahaya memang. Yang ketiga, apa pilar keluarga yang sakinah itu? Akhwat, muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf. Berbuat baik kepada pasangan hidup. Memperlakukan pasangan hidup dengan baik. Itu namanya muasyarah. Muasyarah bil ma'ruf. Dalam surat An-Nisa ayat 19. Tadi Rum, yang pertama saya lupa nih ayatnya. Kita carikan Bu. Misalkan Ghaliza. An-Nisa juga dia nih. Oke. Muasyarah bil ma'ruf. Saling berbuat baik kepada pasangan hidup atau perlakukan pasangan hidupmu dengan baik. Makanya di dalam rumah tangga ada namanya hak dan kewajiban. Betul? Nah, rumah tangga kita tuh masalah yang paling besar tuh ini akhwat. Yang satu tidak memberikan kewajibannya, yang satu pun tidak memberikan haknya. Sehingga ini yang pemicu-pemicu masalah di dalam rumah tangga kita. Yang satu tidak memberikan hak, yang satu tidak memberikan kewajiban. Maka di tengah itu, di tengah muasyarah bil ma'ruf. Contoh muasyarah bil ma'ruf itu kayak mana Ustazah? Berlaku lemah lembut. Ya, menghormati. Berikan apa namanya itu berikan apa namanya nafkah yang baik, cukup. Akhirnya kita berkurang masalah-masalah nih. Tapi muasyarah bil ma'ruf ini dikemas dengan indah di dalam fikih, ada jalan tengahnya. Biar kita tidak berkelahi dengan pasangan hidup kita. Kadang-kadang kita berkelahi itu masalah kewajiban. Itu nggak tegas bunda doh ya, itu tugas saya sebagai laki-laki. Benar nggak sih Bu? Ini tugas ayah nih ya, bukan tugas istri. Sibuk aja menuntut haknya. Nah, marah lah ibu sama saya. Lupa kadang-kadang memberikan kewajiban. Maka di tengah itu ada namanya ihsan kepada pasangan hidup. Kita lebih diajarkan oleh Rasulullah itu ihsan kepada pasangan hidup. Kapan ibu dikatakan ihsan kepada pasangan hidup? Ketika ibu mampu melakukan kewajiban si dia. Ibu melakukan kewajiban suami ibu, ibu sedang berihsan kepadanya. Atau suami kita melakukan kewajiban kita, itu ihsan namanya. Nilainya lebih besar daripada amal soleh. Kita nyari amal soleh kemana-mana jauh-jauh. Ada amal soleh yang lebih tinggi yang dekat ini Bu. Kita kadang-kadang tidak mau mengambilnya ibu yang dicinta Allah. Contoh ya, kapan ibu berihsan kepada suami? Mencari nafkah, itu kewajiban siapa Bu? Oke, mantap ibu, betul jawabannya semuanya. Tapi ada nggak sih istri yang juga bekerja? Kayak Bu Linda nih kerja di PLN dia Bu, ya kan? Ada ibu yang berjualan, mama berjualan. Ada ibu yang berbisnis untuk membantu perekonomian keluarga. Itu namanya ibu sedang berihsan. Karena itu bukan tugas ibu. Nggak usah pula ibu bilang nggak tugas adik loh bang. Duit adik nih. Tapi ketika kita membantu suami kita itu jadi ihsan. Makanya pasangan hidup kita ingatkan Bu.
Kalau ada pasangan hidupnya yang berihsan kepadanya, ucapkanlah terima kasih. Enak nggak, Bu? Bu, Ibu kalau dibilang Bapak, makasih ya Dek, senang nggak sih? Nah, kita ada, tapi jarang Ustazah, kata Ibu. Itu yang mau kita hidupkan tuh, Bu. Itu mau kita hidupkan. Ketika kita membantu suami kita, Dek, bayar kredit mobil bulan ini Dek, uang ayah nggak ada Dek, uang abang nggak ada Dek, ini Bang, bayar ya Bang. Apa kata suami kita? Makasih ya Dek, sudah bantu abang, makasih ya istri solihah. Senang nggak? Atau suami kita, Dek, gantian lah Dek, bayar uang mobilnya lagi Dek, kita kan pakai mobil sama-sama nyoh. Enggak, saya dengan bahasa sederhana Bunda. Ya itu enggak, dalam fikihnya enggak begitu. Senang kan kita kalau diucapkan terima kasih, keringat kita pun capek tapi enak kita. Dia merasa kita tuh nolong dia gitu. Apa Bu? Iya, dihargai. Makanya muasyarah tadi kan Bunda. Saling berbuat baiklah kepada pasangan hidup. Begitu juga sebaliknya. Kapan suami berihsan kepada istri ketika dia melakukan kewajiban istri? Saya bilang, Ibu, Bapak pernah nggak nyuci piring di rumah, Bu? Ada kan? Pernah nyapu halaman? Nyabut rumput? Ada Ibu, makasih sama Bapak. Nah itu Bu Lid. Ketika suami kita habis cuci piring tuh cobalah Ibu puji. Alhamdulillah suami soleh. Makasih ya Bi, ya Allah makasih ya Bi, makasih Ayah, gitu kan. Senang dia Bu, ya sama-sama. Ini sampai suami kita bilang, Dek tengoklah Dek, piring adik udah abang cuci loh Dek. Udah bersih semuanya. Alah baru sekali bang. Awak teh arif si piring. Kan biasanya jawaban kita celetuk, atau Ibu bilang, tolonglah bang, nah, gitu. Enak kita ketika kewajiban kita itu diambil alih oleh pasangan hidup kita. Kok Vivi yang ketawa Vi? Belum punya pasangan hidup ya Vi. Nah jadi itu akhwati fillah gitu. Bisa dipahami bahasa saya Bu? Nah yuk kita sekarang menghargai muasyarah bil ma'ruf. Nah, bisa ya Bu? Itu dalam surah An-Nisa tuh ya, ayat 19. Nanti kita bacakan di akhir aja. Itu jamnya mati loh Lid. Jam berapa tuh Lid? Nanti Umi keenakan Umi gak ada jam. Lanjut. Yang keberapa lagi Bun? Yang keempat. Yang keempat, apa pilar-pilar keluarga sakinah itu? Musyawarah. Musyawarah. Apa musyawarah tuh Bu? Ya sudah berkomunikasi, saling kerjasama dan musyawarah. Semakin tua biasanya musyawarah ini semakin hilang. Serahlah ada tua dah, serahlah mau ngapain aja ya gitu kan. Jadi seharusnya rumah tangga ini ada musyawarahnya Bu. Dari hal yang terkecil itulah memperkecil masalah. Contoh ya, hal yang kecil saja, masalah memasak aja. Kalau kita nggak musyawarah, itu perjuangan tuh Bu. Ya, memasak apa ya? Apa aja lah. Pernah suami Ibu kayak gitu Bu? Apa aja lah Bun. Kita masak lah tuh Bu. Kita kasih di meja makan kan Bunda. Ternyata pas lihat lauk tuh nggak cocok loh nyodoh. Dek, abang telur dadar aja lah Dek. Kesel nggak Ibu digituin? Tadi katanya apa aja. Setelah dimasakin dia nggak cocok, minta telur dadar aja lah Dek, katanya tuh Bu. Iya kan Bu? Nah, tapi kalau kita musyawarahkan, besok masak apa ya? Enak dedeng lambok nih Mun. Bunda tak ada ayam, daging di kulkas adanya ayam, adalah ayam lambok aja lah kata suami kita. Tapi masih bisa dikomunikasikan nih Bibi, ini cinta Allah. Kalau kita sudah komunikasi, insya Allah masalah itu kecil. Apalagi dengan hal yang besar, sekolah anak, mencari jodoh anak, iya kan Bu? Masalah ekonomi, apa saja. Suami itu Bu, kalau istrinya tidak bermusyawarah kepadanya, meskipun pakai uangnya sendiri, pedih dia. Ibu pernah nggak dapat arisan beli panci besar-besar? Suami Ibu nggak diajak ngomong,
ketika datang kita ke rumah dan bawa panci tuh, kok ada panci nih? Baru ya, tapi duit bunda tenang aja lah ya. Ini duit arisan bunda nih. Ya, jadi ayah bukan pakai duit ayah nih. Tapi dia sedih, Bu. Apalagi kalau pakai uang ibu. Musyawarah itu penting di dalam rumah tangga. Ya, bisa Bu. Nah, saya juga sedih Bu kalau suami itu beli sesuatu itu kita nggak diajak ngomong. Mana ada ibu-ibu pengajian yang dia sampai menangis tuh bercerita. Suaminya kredit sesuatu dia nggak dikasih tahu. Giliran dia bayar kredit, nggak ada uang bayarnya. Apa kata ibu sama bapak? Itulah kan, nggak musyawarah sama istri. Dari hal yang kecil ya bunda ya, hidupkan rumah tangga kita dengan bermusyawarah. Nah, yang terakhir Bu, apa pilar keluarga sakinah nih? Musyawarah itu terdapat juga dengan keluarga ya. Bapak kalau mau ngasih ibunya ngomong sama ibu, senang gak sih Bu? Tuh, senang. Tapi kenapa kira-kira bapak kalau mau ngasih ibunya gak mau bilang sama kita? Karena kita susah diajak musyawarah. Bener gak? Dikasih uang, Dek, abang mau kasih ibu Dek 2 juta atau 3 juta Dek? 2 juta aja lah Bang. 3 juta tuh banyak tuh Bang. Makanya suami kita malas komunikasi dengan kita tuh. Gak musyawarah dia tahu istrinya tuh kayak mana. Kau ketawa bunda. Iya kan Bu? Makanya bunda tuh sulit orangnya, makanya ayah suka ngambil keputusan sendiri aja. Yang terakhir, tarodin, saling ridho. Nah, itu yang payah Bu. Saling ridho. Apa ridho itu? Menerima kekurangan. Bapak menerima kekurangan ibu, ibu menerima kekurangan. Karena kita ini nggak ada yang sempurna. Benar apa enggak Bu? Ridho. Kalau ridho itu apa dia bedanya dengan ikhlas? Kalau ikhlas itu kan menerima ya dengan perbuatan yang kita lakukan itu kita ikhlas karena Allah kan gitu ya. Kalau ridho itu kayak gini Bu. Ada kewajiban yang kita punya itu kita tak sempurna melakukannya. Maka kita minta ridho dengan pasangan hidup. Itu bedanya. Contoh ya. Istri itu kan kalau di rumah itu haknya tuh Bu, kewajibannya itu suaminya pulang dia tuh harus di rumah. Suaminya pulang dia harus sudah di rumah. Paham Bu? Tapi kita kan kadang-kadang ada ibu-ibu yang bekerja, beda kantornya dengan suami ibu. Suami kita jam 4 udah pulang, awak setengah 6 baru sampai rumah. Berarti kita kurang memberikan kewajibannya. Ya kan? Minta ridhonya. Ya, ridho ya. Bunda pulangnya lebih sore terus dari ayah. Ya. Kalau kita saling menerima kekurangan Bu, insya Allah selamat dan sakinah rumah tangga ini. Berarti kita sekarang saling ridho, menerima kekurangan. Sulit gak sih menerima kekurangan pasangan hidup? Sulit, makanya Allah suruh bersabar engkau dengan kekurangan pasangan hidupmu. Boleh jadi yang tak baik itu baik menurut Allah. Contoh, banyak gak sih Bu di dalam rumah tangga hal-hal yang gak ibu sukai dari pasangan hidup? Banyak. Semangat kali Bu bilang banyak. Iya kan? Contoh, ibu tidak suka kalau suami ibu tidurnya ngorok terus. Ini saya sederhana aja nih Bun. Iya kan Bun? Dia ngorok tuh. Astagfirullah, ada bunyi pula dah. Tapi lama-lama kalau kita sudah ridho, gak ngaruh lagi tidur. Iya kan Bun? Sampai anak ibu bertanya sama ibu, "Mah, kok bisa mama tidur sama papa kayak gitu mah?" Lana dari ridho dana. Menerima kekurangan dia tuh Bun. Nah, begitu juga suami. Saya pernah nanya sama abinya Bu, "Bi, Umi ini kok tambah lama tambah gemuk ya Bi ya? Padahal makan Umi gak banyak kan Bi?" Minta pembenaran. Apa kata suami saya? "Gak apa-apa, Abi bersabar dengan gemuknya Umi."
Mak, saya bilang pedih tuh. Dia nggak suka sebenarnya istrinya besar gitu, tapi dia bersabar dengan besar istrinya gitu. Jadi itu saling ridho ibu bani cinta Allah. Oke Bu, selamat berjuang dengan ini. Nah ibu ketawa-ketawa tapi pasti masuk nih kajian saya hari ini. Masuk banget ya Bu ya. Karena sekali-sekali kita tuh harus refresh. Kita lupa dan bahkan mungkin ibu baru tahu itu pilarnya. Iya kan Bu? Nah sekarang saya minta komitmen nih dengan 5 pilar tadi ya. Ya. Yang pertama apa tadi Bu? Misaqan ghaliza. Yang kedua apa Bun? Azwat. Kita nih berpasangan. Yang ketiga apa Bun? Muasyarah. Bukan musyawarah, muasyarah. Yang keempat musyawarah. Yang kelima saling ridho ya Bu. Di antara 5 pilar ini sekarang kan kita udah kaji ini pilarnya Bu. Nomor berapa yang paling sulit ibu praktekkan di rumah tangga ibu? Yang gadis-gadis skip ya. Baru mau jawab. Oh Anggi mau apa? Vivi mau jawab dia. Ya Allah, semoga segera datang jodohnya ya Allah. Anggi sudah, ayo Anggi. Langsung sini. Saling ridho itu berat memang. Yuyun belum. Amin ya Yun. Mai sudah Mai. Nah. Saling ridho. Yang nggak mau jawab juga nggak apa-apa Bu. Saling ridho masalah nih berarti Bu. Cocok datang ngaji nih. Bu Yun. Tarodin. Iya saling ridho ya. Saling ridho. Saling ridho lagi. Saling ridho. Bu aja udah Bu aja. Allah yarhamuhu buat Bapak ya Bu. Terus. Mami saling ridho. Sama saling ridho. Saling ridho nggak ada yang lain ya. Lagi Bu. Saling ridho. Mama apa Mah? 4 dan 5. Umi minta 1, Mama jawab 2 ya. Musyawarah dan saling ridho. Musyawarah dan saling ridho. Walaupun sama ngomong aja lah Bu. Iya karena ngomong tuh terasa dia. Muasyarah bil ma'ruf sama ridho. Musyawarah kalau Bunda ini Bu Vivi bukan Bunda, bukan ya? Kesalah saya berarti. Mirip lah. Saling ridho. Saling ridho. Bu Des. Saling ridho. Ibu sih merasa sempurna banget gitu kan? Enggak nerima kekurangan. Belum. Lanjut belum. Saling ridho. Allah yarhamuhu buat Bapak ya Bu. Udah sampai situ aja lah Bu. Kayaknya sama jawabannya tuh. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahalazim. Kenapa Bun? Iya problematika. Memang itu yang paling sulit Bu. Karena kita tuh berbeda-beda kemampuan, iya kan? Menerima saling ridho itu memang sulit, ibu-ibu yang dicinta Allah. Sulit. Nah makanya kita fokus saja dengan kewajiban kita. Jangan sampai kita nusyuz. Apa nusyuz? Jangan tengok-tengok kami yang gadis Islami, kami tak tahu yang nusyuz itu apa. Apa nusyuz? Bu, nusyuz. Buka surat An-Nisa ayat 34. Karena saya mau bercerita tentang hulu nanti, li'an, tala. Waduh, itu harus ngerti dulu. Hah? Berakal? Durhaka, oke. Bahasa lainnya. Tidak patuh. Nah, nusus itu, udah buka surat 34-nya? An-Nisa pembangkang, mak. Keren lagi tuh, Bun. An-Nisa ayat 34. Yang buka sila bacakan terjemahnya tolong. Walir rijali qawwamuna 'alan nisa fadlallahu ba'duhum bi ba'. Ya An-Nisa ayat 34. Oke, Bu Yuni ketemu?
Mik kita satu, Nggih. Rin? Oh, ada di atas nih. Iya. Kalau hidup harus matikan ini ya? Oh, ngapa? Oke, coba. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh dialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara mereka wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus. Nah, jadi nusyusnya berarti kan Allah ingatkan kepada suami nih. Kalau engkau khawatir pasangan hidupmu nusyus, nusyus itu adalah pasangan hidup tidak memberikan kewajibannya dengan baik kepada pasangan hidup. Jadi berarti ada nggak ustazah perempuan juga nusyus kepada suaminya, suaminya juga nusyus kepada istrinya? Ada. Terus? Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Maka pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk memisahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini ada standar nih untuk kita perempuan. Karena kita perempuan, Bu, saya ingatkan perempuan aja. Nanti kalau mau kita ingatkan suami kita, undang juga suami kita ngaji besok. Kita panggil Ustadz. Nah, dia Ustadz suruh berbicara masalah kapan laki-laki itu nusyus. Kalau perempuan yang nusyus itu contohnya apa? Bu, dia tidak memberikan kewajiban terhadap suaminya. Saya pernah, Bu, menyelesaikan rumah tangga ibu jamaah kita yang nusyus. Sepele kayaknya, tapi impasnya luar biasa. Jadi seorang istri itu kalau suaminya nggak ridho, suaminya pulang dia belum pulang, itu nusyus. Sederhana kan? Ya Allah, awak kemana nyo? Nusyus. Jadi ada seorang suami sudah berkali-kali istrinya itu pulang setelah dia pulang dan kunci dibawa. Pagi udah deal-dealan, Bunda jangan pulang setelah ayah pulang, Bunda pulang dulu, jangan sampai ayah dulu yang sampai. Ternyata di tengah perjalanan karena ada yang selesaiin tahapan masalahnya, akhirnya dia lambat pulang dari suaminya. Itu bukan sekali dua kali istrinya seperti itu, Bu. Akhirnya yang lebih dari 2 kali dan 3 kali suaminya marah. Setelah suaminya marah, suaminya mengembalikan istrinya ke rumah ibunya. Dikembalikan, dah kamu istirahat dulu di rumah ibu. Aku pulangkan engkau ke rumah ibumu. Luar biasa, suaminya yang mengantarkan dia ke rumah ibunya, Bu. Hebat kan suaminya kan? Nah, masih bisa nahan dia. Cuma disuruh nginap dulu di rumah ibunya. Kemudian ibu tuh nelfon saya, Ustazah Fani tolong Ustazah, suami saya mengembalikan saya ke rumah ibu saya, Ustazah apa masalahnya Bu? Bla 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 bla. Ibu nusyus ini, saya bilang. Nusyus itu apa Ustazah? Ditanya sama saya, Bu. Ibu, Bapak nggak ridho dengan ibu selalu pulang dilambat dibandingkan Bapak. Terus gimana nih Ustazah, Nah, jadi laki-laki itu kadang-kadang dia kayak gitu, Bu. Boleh nggak yang dia pisahkan ranjang istrinya dari dia? Itu tadi kan, pertama kasih nasihat, udah dikasih-kasih nggak juga mudeng, dibuat juga akhirnya dipulangkan ke rumah ibunya, dipisahkan tidur. Tolonglah Ustazah, komunikasi lah Ustazah sama suami saya, tolonglah Ustazah, saya nggak mau dicerai dan sebagainya. Akhirnya saya telepon suaminya, maaf Pak, saya guru ngajinya istri Bapak. Oh iya Ustazah, nah saya dapat kabar dari ibu gini. Ya Pak, ibu salah, saya bilang. Nusyus ya Pak ya, dan dia sudah mengaku salah. Harus pandai-pandai kita Bu. Ya Ustazah ngerti kan?
Dia salah kan menurut ustazah? Iya salah. Saya bilang, ya harus begitu, memang kita salah bu perempuannya. Memang dia udah nusus, nggak bisa juga kita bela. Saya ingin bertanya Pak, ketika Bapak mengantarkan ibu, apa yang Bapak ucapkan? Saya bilang, aku pulangkan kau ke rumah ibumu dulu. Bisa diperbaharui kalimatnya Pak. Itu kalau di dalam fikih saya bilang, Bapak ini mau mentalak tapi itu lafaznya kinayah, saya bilang. Tolong disorihkan boleh Pak, apa maksud Bapak bilang istri Bapak kayak gitu? Kalau kinayah kan harus ditanya ulang. Terus apa katanya? Tidak ustazah, saya tidak punya niat untuk menceraikan istri saya. Saya hanya memberi pelajaran biar dia berubah. Berarti alhamdulillah gak jatuh talak bu. Karena dia aku pulangkan ke rumah ibumu, itu kinayah loh. Kinayah tahu? Talaknya sindiran, makanya ditanya ulang. Apa maksud Bapak Pak? Akhirnya gini aja ustazah bilang sama istri saya, 3 hari dulu di rumah ibunya. Kalau udah 3 hari pulanglah ke rumah. Ya, Masya Allah ya bu ya. Jadi memang itu hak laki-laki. Kalau ada istrinya nusus, dia boleh melakukan itu tadi. Kasih nasihat enggak juga. Habis itu pisahkanlah dia rancang. Habis itu pukul, tapi pukul ini kompilasi nggak ada ya, nggak boleh bu. KDRT nggak boleh. Nah, itu nanti setelah ibu lihat baru dia menahan ibu apa melepaskan ibu dengan cara yang baik. Ini hanya berlaku untuk laki-laki. Kalau perempuan nggak bisa bu. Kalau bapak salah, ibu perlakukan lo kayak Giko. Paham bahasa saya? Ya, ibu bilang kayak gini, Daya pulang dulu ya rumah bunda saya sana ya. Pulang dulu ya 3 hari ya. Nah, sebang ketawanya gadis-gadis bu, belum coba mereka. Belum tahu dia ya bunda. Setelah itu apa lagi bu? Atau ibu pisah tidur dari bapak, haram. Kalau bapak yang pisah tidur sama ibu, itu boleh hukumnya. Dia ngasih pelajaran kepada istri. Seorang istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suaminya. Jujur bu, ibu pernah meninggalkan tempat tidur bapak? Pernah lah. Pernah kan mah? Sakit. Nah, kita yang ninggalin dia, ibu sakit hati sikit sama bapak, tidurlah sendiri di sini. Ibu, kenapa bu? Siapa yang tanya bu? Zah gimana Zah? Tidurnya ngorok, awak tak bisa lagi tidur dengan ngorok nih Zah. Izin kalau dengan kesepakatan bersama. Musyawarah. Jadi tahu. Musyawarah dulu bun. Ayah, bunda minta maaf ya ayah. Bunda ini tidur bunda agak berapa hari ini nggak nyenyak doya. Boleh bunda tidak dengan suara dulu ya. Gitu bu. Kalau disepakati boleh. Kalau ibu bertengkar sama bapak nih disepakati, ya bunda nggak enak hati ya, ayah pun nggak enak hati. Jadi gimana kita nih? Ya sudahlah, bunda kalau mau tidur tempat anak-anak tidurlah. Berarti dia izin. Dan bagi ibu yang di atas 50 tahun, ini sering saya tanya bu, sudah mulai meninggalkan tempat tidurnya suami. Bang tidur sendiri bang, adik tidur sama cucu yo. Nggak ada fikihnya tuh bu. Nggak boleh tinggalkan tempat tidur suami. Kok ketawa pun? Sering berarti kan? Nah, kasihan cucu nih bang. Nah, suaminya nggak kasihannya, ada cucunya kasihan. Makanya ada fikihnya loh. Termasuk ibu-ibu ini kita ingatkan nih, ibu-ibu yang masih punya suami, tapi kita sudah semakin tua. Itu nggak boleh juga fikihnya bu. Ibu menunggu anak ibu melahirkan 2 bulan di Jakarta. Suami ibu tinggalkan sendiri di Pekanbaru.
Bawa aja lah bapak tuh. Kalau nggak mau, ibu nggak boleh tinggalkan. Terus gimana Zah? Kewajiban anak kita melahirkan musyawarah. Ibu sampai jalur itu dia bunda. Musyawarah Zah, iya musyawarahkan dulu bun. Karena kewajiban ibu menjaga anak melahirkan itu bukan kewajiban ibu. Kewajiban siapa? Suaminya. Coba lah Ustazah besok punya cucu kata ibu kan. Nggak boleh bu, nggak boleh. Makanya ibu datang tunggu dia melahirkan, dia datanglah ibu sebentar. Pulang lagi. Nggak perlu ibu tunggu anak ibu tuh sampai 2 bulan loh. Karena masih ada kewajiban yang lebih penting. Ini sunnah, ini wajib. Serah ibu lah bu. Karena kita memang susah ridho nih bunda. Karena kita nih bu, kalau kita semakin tua, karakter kita tuh semakin bertolak belakang dengan suami kita bu. Terasa nggak ibu tuh? Iya kok semangat kalian ya bunda. Pas kan? Memang terasa dia bu. Semakin tua tuh suami itu semakin sensitif, semakin ketergantungan dengan pasangan hidup, semakin pemarah. Benar? Kalau ibu semakin tua kita nih semakin tidak bergantungan dengan pasangan hidup. Mandiri. Tapi ini nggak boleh. Itulah yang kita harus bersatu. Yang satu dengan awak aja maunya. Yang satu tak mau. Makanya ibu-ibu kerjaannya tuh jalan-jalan terus iling-iling terus. Dengan besti kata ibu, nggak dengan suami kan? Itu memang. Cuman gimana kita menyikapi fitrah yang Allah kasih kepada kita. Makanya ridho tadi, saling sabar tadi. Karena kalau kita sudah mulai tua ini adalah tak butuh lagi dengan dia udah. Gitu bahasa kasarnya bu. Gitu ya bu aja kalau perempuan gitu kan. Nah, mandiri dia. Nah sekarang bapak udah mulai sensitif bu. Lambat aja ibu buat tehnya sedih dia. Apalagi dia pensiun. Tementang wak pensiun, teh tak ada lagi. Makanan gak profesional. Protes suami kita kok ini lauknya nih deh. Dia malah abang udah pensiun, abang makan aja lah. Sebenarnya ketika dia sudah mulai itulah bertambah untuk apa namanya itu bu, perhatian kita terhadapnya. Minta pertolongan kepada Allah. Tidak ada kata-kata lain bu, memang Allah yang bisa menolong kita. Tapi kalau sebenarnya ada kewajiban-kewajiban dan hak ibu yang tak dikasih oleh pasangan hidup, boleh Zah kita minta pisah dengan suami kita. Saya bilang boleh. Kenapa? Karena rumah tangga ini ibadah terlama dan terpanjang, ibu yang dicinta Allah. Kalau di dalam itu udah gak ada lagi ibadah, yang ada dosa, gimana bu? Bukan saya suruh ibu pisah ya. Nanti kita kaji talaknya nih gitu. Nah, bukan itu maksud saya bu. Tapi kita kan tahu bu, ada batasnya di dalam syariat. Terzolimi, nafkah nggak dikasih misalnya, ya. Nggak ada lagi musyawarahnya, nggak ada lagi muasyarah di dalam rumah tangga ibu. Ya boleh, makanya ada namanya khulu, nanti ada li'an, macam-macam ya. Nah, Rin, udah tanggung lagi Rin ngaji talaknya bulan depan aja lah. Dikasih dulu. Jadi nanti ibu akhirnya nggak semangat ngaji talak nih. Sudah kaji pilar tadi kan. Nah, yang mau talak-talak nggak jadi nanti bu. Karena udah dapat materi pilarnya ibu yang dicinta Allah. Ada pertanyaan akhwat? Nah jadi insya Allah bulan depan kita kaji ya bu ya. Saya akan kaji talak itu berurut. Nah, cukup banyak pembahasan itu. Minimal supaya kita menjadi duta ini. Di masyarakat dan di keluarga kita sendiri. Allah yuafik. Ada pertanyaan? Saya suka kalau ada yang nanya. Iya bu. Kalau kita, jadi termasuk apa Ustazah? Yang kalau kita mau masak apa kita bang hari ini, nah, itu termasuk apa? Musyawarah. Kan dari yang kecil ke yang besar tadi bang. Masa apa bang? Ya walaupun di situ ada transaksi kan. Daging lah, daging tak ada doh bang. Kalau ayam macam mana bang? Oke lah. Nah.
Musyawarah itu memperkecil masalah rumah tangga wajah. Cuman kadang-kadang ada juga pasangan hidup itu yang ngapa-ngapa dia ngambil keputusan sendiri, istri sendiri, suami sendiri. Jadi fungsinya nggak berjalan dengan baik. Merasakan Ustazah makan masakan bininya paling enak. Ya bagus, ridho dia. Ridho suaminya tuh Bu, walaupun asin, walaupun kurang garam. Dia bilang masakan terenak itu masakan istri, berarti dia dari ridho. Nah, gitu ya Bu ya. Musyawarah. Lagi Bu. Masih ingat Ibu isi sirah taklik? Bu, masih ingat? Mana lah ingat lagi Ustazah. Kalau udah menikah tuh senang yang adanya. Nggak dengarkan suami baca sirah taklik kan? Makanya nanti kita kaji sirah taklik itu di dalam syariat nggak ada. Adanya kompilasi hukum Islam yang buat Indonesia. Hebat Indonesia nih dia Bu. Kenapa? Untuk melindungi perempuan. Jadi di dalam ilmu-ilmu warisan, talak itu nanti ada namanya kompilasi. Ya. Hukum Islam. Yang dibuat oleh MUI dan kita sepakati ulama Indonesia. Nah itu beda tuh nanti. Nanti saya akan terangkan yang mana kompilasi, yang mana hukum fikih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Bu? Oh, oke. Jika seorang laki-laki keluar dari rumah, kemudian dia pergi itu sampai berbulan-bulan tanpa ada kabar berita, apakah si istri itu berhak untuk menanyakan keberadaan dia dan statusnya ini? Inilah sirah taklik itu. 2 bulan tak ada kabar, tak kasih nafkah lahir dan batin. Maka ini sirah taklik Bu. Kalau ibu pergi ke pengadilan, bisa jadi nanti wali hakim menjatuhkan talak. Karena dia sudah tidak memberikan hak istrinya 2 bulan. Nah, berturut-turut nih ya. Boleh nggak Zah kita cari keberadaan suami kita? Boleh Bunda. Jangan kan 2 bulan ya, sehari nggak pulang telepon lah dia. Nah, boleh. Kalau bisa tuh sebelum 2 bulan, takutnya nanti sirah takliknya jatuh Bu. Kalau udah sebulan, seminggu dia nggak kayak gitu, datangi, cari kenapa dia, kenapa. Walaupun kan nggak ada talak Zah, ya walaupun memang nggak ada talak, tapi dia jatuh dengan sirah taklik namanya. Tuh. Nah, boleh banget dicari keberadaannya Bu. Jadi harus dijelaskan statusnya ini sebagai apa? Apakah masih menjadi ada masih ada hubungan suami istri atau sudah Lebih dari 2 bulan saya bilang. Itu nanti kalau ibu ngadukan ke pengadilan, kena tuh Bu. Jatuh tuh. Jadi talaknya itu bukan ucapan dari suami, paham nggak? Kan yang menjatuhkan talak itu kan suami ya, haknya. Maka talak itu jatuh di wali hakim. Sirah taklik. Tapi kalau ibu saling memaafkan, ya. kembali ke ridho tadi ya Ustaz? Iya. Kalau walaupun 2 bulan berturut-turut dia kita datang, tidak pulang-pulang, nanti dengan ridhonya itu kapan dia pulang kita terima. Iya. Kita ridho. Nah, Ini sehari aja dicari. iya. Tapi kalau ibu sempat ragu, datangi pengadilan. Nah, datangi pengadilan. Karena udah 2 bulan lebih. Nah, kalau dia bilang jatuh talak Bang, itu kan cuma talak 1 Bu. Baliknya itu dengan dia rujuk. Dengan dia rujuk itu apa maksudnya? Dengan dia bersenggama, tidur dia malam itu, rujuklah dia. Nggak perlu, kan baru 2 bulan. Udah 2 bulan itu baru kalau ditetapkan oleh pengadilan cerai, baru ada masa iddah namanya Lid. Masih ada masa iddah. Ini tadi malam Bu kedatangan Pak Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Islam ya, masalah perceraian. Dia diskusi sama saya tadi malam tuh. Ada Ustazah, besok mau sidang. Saya bilang kayak gini, besok mau pemutusan nih, cerai apa tidak? Malam ini jalan-jalan lah Bapak sama Ibu. Pak, tidurlah berdua. Kata Pak Hakim tuh. Terus apa Bapak bilang, Pak Ustadz? Saya suruh macam itu, saya biar tak jadi cerai. Tuh, malamnya pagi subuh saya di SMS.
kami dah tidur berdua udah Pak. Ustazah lagi ke kantor. Tak jadi suratnya keluar gitu. Jadi kita bagaimana menolong jamaah ini supaya dia bersatu, Ustazah. Nah, diskusi saya tadi malam lah dengan Ibu Cinta Allah. Iyalah Pak, saya bilang. Ya, jangan cepat betul kita nganukan dia. Saya selalu mediasi, saya selalu gitu. Surat mau datang mau putus tuh saya suruh dah besok jalan-jalan dulu ya Pak ya. Semoga Bapak Ibu tak kesini lagi gitu. Kalau sudah keputusan perceraian dari pengadilan, berlakulah masa iddah. Sekarang pertanyaan saya Bu, masa iddah laki perempuan itu ketika dia ditalak oleh suaminya, keluar rumah atau tetap di dalam rumah dia masa iddah tuh? Hah? Di dalam rumah. Beda dengan Indonesia nih. Ustazah sampaikan dengan ibu jamaah tuh. Kata Ustaz tuh tadi malam. Ya saya sampaikan itu Ustaz. Karena dia tahunya tuh kalau malam dia ditalak, dia menangis pergi rumah mak tak balik-balik lagi. Padahal itulah transisi. Masa kembali untuk berindah. Mengingat kebaikan. Makanya istri yang kena talak dalam masa iddah dia masih mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Nafkah lahir. Lahir itu apa Bu? Materi ya mah, belanja, one skincare. Itu masih dapat dia. Satu tuh yang tak ada. Tapi kalau dia kasih batinnya, itulah rujuknya. Hah? Iya Bun, tapi dengan syarat masa iddah belum habis. Berapa masa iddah kita yang kalau dicerai oleh suami kita? Jangan 3 bulan ya Bun ya. 3 bulan itu ibu yang ditalak bapak yang sudah monopos. Itu 3 bulan. Kalau bagi yang haid, kalau kita ditalak suami kita iddahnya salah satu quru namanya. 3 kali haid atau 3 kali suci. Ya bisa jadi 2 bulan, bisa jadi 4 bulan. Karena masa haid kita tuh tak sama. Kadang ada sebulan 2 kali, kadang-kadang 2 bulan sekali. Nah, jadi di rentan itu tuh belum habis masanya tuh Bu, itu bapak masih bisa kembali kepada ibu. Rujuknya dengan itulah. Tapi udah ego sama ego, setelah 3 kali haid istrinya baru nak balik. Hidahnya itulah dia harus nikah ulang. Oh, bulat ya Bu. Nah, insya Allah kita kaji bulan depan. Cukup sekian. Allah yuwafiq. Al-haqqu min rabbik wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal kubur ya Allah wa qina azabal mahsyar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pesan saya untuk bunda semuanya, coba 5 pilar tadi diskusi sama suaminya Bu ya. Diskusi yang mana kita yang kurang sempurna. Allah yuwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.